Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Baik ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah pada malam Jumat yang mubarakah ini kita akan lanjutkan kajian daripada kajian fikih al-imam madhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Yani yang kita kaji adalah kitab Fathul Qarib, dan sekarang sampai kepada fasal fi qasri salati wa jam'iha, yakni pembahasan fasal di dalam qasar salat dan menjamaknya. Al-Imam Abi Syuja rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa yajuzu lil musafiri qasr salati ruba'iyyah bi khamsati syara'it. Wa yajuzu lil musafiri qasr salati ruba'iyyati bi arba'i syara'it. Bahwasanya boleh bagi seorang musafir untuk mengqasar salat ruba'iyyah dengan 4 syarat. Dengan 4 syarat. Yaitu al-awwal ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Yang pertama, syarat yang paling utama itu adalah safar seseorang fi ghairi ma'siyatin. Di dalam safarnya itu bukan untuk maksiat. Bukan untuk maksiat. Dan safar yang dibolehkan berarti adalah syamilul lil wajib, yaitu yang meliputi safar yang sifatnya wajib hukumnya, lil qada, yani ka qada'i daini, seperti membayar utang, mau membayar utang. Nah, ini adalah safar yang hukumnya wajib. Kemudian yang hukumnya sunnah, kasilatir rahim, yaitu seperti silaturahmi. Ini yang hukumnya adalah sunnah. Dan ada juga yang hukumnya mubah. Safar yang hukumnya mubah, kasafari tijarah, seperti bersafar untuk berbisnis, bertijarah, ya, berniaga. Nah, ini adalah safar yang dibolehkan untuk qasar salat. Kalau safarnya tujuannya untuk maksiat, maka tidak termasuk memenuhi syarat di dalam qasar salat. Ya, misalkan untuk masang togel gitu kan safarnya. Temuan sama cewek, ya. Dari sini ke Riau bukan baru. Misalkan, nah itu enggak haji itu ininya enggak haji itu qasar salatnya itu. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat, ya kan? Yang memenuhi syarat itu qasar yang tidak atau yang selain daripada kemaksiatan. Ya, safar maksiat itu seperti liqat itorik, untuk ngebegal misalkan, ya. Atau untuk maling, untuk merampok dan lain sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fala yatarakhas fihi bi qasri wala jam'. Maka safar yang tujuannya untuk bermaksiat
itu tidak dirukhsahkan, ya, tidak dirukhsahkan untuk dilaksanakannya qashar salat dan juga menjamaknya, ya. Kenapa tidak memenuhi syaratnya tadi? Ya, tidak memenuhi syarat, ya. Ya, tidak memenuhi syarat. Kalau dia tujuannya adalah untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, wa antakuna masafatuhu sitata asyara farsakhan. Wa antakuna masafatuhu sitata asyara farsakhan. Ya. Yakni jarak tempuh safarnya itu sitata asyara farsakhan, yaitu 16 farsakh. Ya. 16 farsakh. Ini adalah batasan di dalam qashar salat, atau dikategorikan seorang itu mengadakan safar. Ya. Wal farsakh thalathatu amyal, sedangkan satu farsakh ukurannya itu adalah thalatha amyal, yaitu 3 mil. Wa hina fa majmu'ul farasikh 48 mailan. Jadi jumlah seluruhnya 16 farsakh, ya. Satu farsakhnya itu 3 mil, berarti dikali 16 berapa? 48, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti 48 mil. Wal mil arba'atu alaf khutwah. Sedangkan 1 milnya itu adalah 4.000 langkah. 4.000 langkah. Coba antum hitung. Hah? Berarti kalau antum melangkah selama 4.000, berarti itu jaraknya 1 mil. Satu langkahnya? Hah? Satu langkah orang dewasa. Iya, 1 langkah orang dewasa. Bukan anak kecil. Satunya maksudnya satu. Iya, 1, 2 ya kan. Terus sampai 4.000 langkah. Nah, itu jaraknya 1 mil. Coba deh diukur. Antum berjalan selama 4.000 kali langkah. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini adalah jarak tempuh dibolehkannya mengqashar salat, dan atau dia itu terkategorikan sebagai musafir. Yani tawilan wa huwa 16 farsakhan. Yani jarak tempuhnya itu adalah sebanyak 16 farsakh. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh, wa huwa 48 mailan bil hashimi, ya, yaitu 48 mil dengan ukuran hashimi. Wa hiya arba'atu burdin a'ni al farasikh wa ya masiratu yaumin mu'tadilaini wa hadha dhabtu tahdidi 'ala ar-rajih. Dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Hasini, ya, Al-Hisni, yaitu 4 burd, yakni masirah sepanjang perjalanan yaumaini, yaitu selama 2 hari, ya. Dan ini adalah ketentuan di dalam tahdid yang rajih.
Sama saja berjalan di daratan ataupun di dalam lautan. Di lautan ya, menggunakan perahu ya atau kapal. Itu sama seperti di daratan. Taib ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berarti kalau konversi ya, dikonversi dari mil ke kilometer berapa? 1 mil 1,6 lah ya, lempengin ya 1,6 1 mil kali 48 berarti 76 ya, kalau dilurusinnya 80 km lah ya, 80 km. Selamatnya itu 80 km. Iya, hampir 80 km. Nah, itu adalah jarak tempuh safar di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, ada tahdidnya. Ya, ada ketentuannya. Jadi jangan asal keluar rumah safar, qashar salat ya. Atau di jamaah. Apa? Depok aja 45 kilo. Ya belum lah, Jonggol mah belum. Jonggol. Ya kalau Sukabumi udah masuk, udah lebih masuk lah. Depok 40 kilo. 45 ya. Jakarta. Ya Jakarta mana dulu? Kalau Jakarta Cibubur. Kayaknya kalau ke Priuk aja 60-an. Nah, itu coba di map berapa kilometer tuh? Lebak Bulus. Kalau ke barat atau Tangerang belum ada. Iya. Itu jalan kaki sama motor sama aja tak? Sama naik pesawat juga sama. Belum masuk. Masuk. Tempuh waktunya. Kalau Lebak Bulus dari sini mah cuman 35 kilo. Cuman 35 kilo. Lebak Bulus sini nih. Hah? Kalau dari jarak tempuhnya kayaknya nggak sampai 80 kalau dari sini ke Tangerang tadi. Iya, nggak nyampe 80. Waktu tempuhnya. Mungkin nanti ada tuh dibahas. Waktu tempuhnya kan yaumai ini, yaitu 2 hari perjalanan jalan kaki. Enggak. Ke Tangerang nggak mungkin jalan 2 hari enggak. Anak ya lebih. Bukan lebih, kurang maksudnya. Kurang dari itu. Anak aja dari Indramayu ke Bandung itu 3 hari. Jalan kaki. Iya. Lagi ngetes mil ya. Lagi gelandangan, jadi gelandangan. Jadi musafir ini sejati. Dari Rancaikek ya. Rancaikek ke Indramayu ya. Berarti ke Tangerang tadi masuk ya? Enggak masuk, enggak. Dia jalan kaki aja enggak mungkin 2 hari tuh ke Tangerang tuh. Enggak. Coba aja deh. Coba. Coba aja kalau belum dicoba tanggung tahu. Iya, makanya. Coba belum tahu. Coba dulu ya. Coba dulu ada terbukti tidak. Iya. Yang gue ser aja kan ya, 2 hari, Pak. Kamu pernah? Dari mana? Berarti Yang masuk ini 2 hari. Iya, 2 hari. 80 kilo. Masirah yaumaini lah. Jarak waktu tempuhnya 2 hari. Taib. Ini adalah jarak tempuh daripada masafatul qasar, yaitu jarak tempuh daripada qasar di dalam salat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala.
yakni 16 farsakh ya, 16 farsakh. Ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, jadi para ulama kontemporer mengatakan annal masafata allati tuqsaru fiha shalah arba'atu burudin. Ya, bahwasanya masafa jarak untuk qasar salat itu adalah 4 burud. Ya, 4 burud itu 88 kilometer takriban, ya kurang lebih segitu, 88 kilometer. Wa hadza madhabul jumhur, dan ini adalah pendapatnya madhab jumhur para ulama, ya para fuqaha madzhab seperti Al-Malikiyah wa Syafi'iyah, Hanabilah juga, ya, dan juga sebagian perkataan para salaf, kemudian qaul Abi Yusuf ya dari kalangan Hanafiyah dan seterusnya. Ashabul hadis juga sama. Ini adalah jaraknya menurut jumhur para ulama. Ya, jumhur para ulama itu ada tahdidnya, ada batasannya. Ada batasannya itu tadi 4 burud 16 farsakh tadi. 16 farsakh berarti 40 berapa tadi? 48 mil. Ya, 48 mil. Ya, kurang lebih 88 kilometer lah di sini. Para ulama kontemporer. Nah, adilahnya itu ya banyak. Berdasarkan hadis yakni riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qol ya ahla Makkah la taqsur fi aqalli min arba'ati burud. Ya ahla Makkah la taqsur min salati aqalla min arba'ati burudin. Ya. Wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengqasar salat yang kurang daripada 4 burud. Ya, 4 burud itu tadi 88 km. Wa dzalika min Makkah ila Thaif wa Usfan, dan itu jarak dari Mekah ke Thaif dan juga Usfan. Nah, ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i juga di dalam kitabnya ya, dan juga banyak dinukilkan pula oleh Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Mulaqan, Ibnu Hajar, Asy-Syaukani dan lain sebagainya. Ya. Ya, jadi dikatakan juga oleh para ulama, fayakunu qadrul arba'ah burud, ya. Yakni kadar 4 burud itu adalah sama dengan 48 mil. Wa huwa ma yusawi, dan itu sama juga dengan 88 km, ya kurang lebih. Jadi 88 fixnya. Ini 88 kilometer baru dibolehkan untuk jamak qasar, ya. Untuk dikosor salat. Ini berdasarkan tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya ahla Makkah la taqsuru, ya wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengqasar salat fi aqali min arba'ati burud, yaitu yang kurang daripada 4 burud. Ya. Jadi para ulama madzhab ini tidak asal menentukan batasan, ya. Walaupun ada penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang ini mazhabnya Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah memang beliau ini kadang menyelisihi para madzhab, ya. Para imam madzhab. Jadi beliau beliau berijtihad sendiri. Kalau beliau dikembalikan kepada uruf, ya, kebiasaan masyarakat, ya. Sampai mana dia, misal kalau dari sini ke Depok udah kebiasaan masyarakat, oh itu mah jauh safar gitu kan. Nah itu maka safar kayak gitu. Jadi bukan dikembalikan pada diri kita, ya, kepada kebiasaan masyarakat secara umumnya gitu loh. Ya, kalau menurut kita mah nyampe ke pasar ya safar.
Qasar salat deh jadi. Hah? Dari mana mau mulai tempatnya? Mustika Jaya ya? Kesini di qasar salat ya. An Atta bin Abi Rabah, kemudian dari riwayat Atta bin Abi Rabah anna Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana yusalliyani raqataini wa yaftirani fi arba'ati burudin fama fawqa dzalik. Nah, kemudian hadis sebuah riwayat asar riwayat yang juga disebutkan Imam Bukhari, ya, kemudian diriwayatkan pula oleh Ibnu Munzir di dalam Al-Awsat dan juga Imam Al-Baihaqi. Ya. Dari Atta bin Abi Rabah, beliau mengatakan anna Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana yusalliyani raq'ataini wa yaftirani fi arba'ati burudin fama fawqa dzalika. Ya. yakni bahwasanya Ibnu Umar kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana yusalliyani, bahwasanya keduanya salat 2 rakaat. Raq'ataini. Jadi 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Wa yaftirani, kemudian mereka keduanya itu membuka saum. Ya, membuka saumnya, yakni dari safar fi arba'ati burudin, safar yang jarak tempuhnya 4 burud fama fawqa dzalika, dan juga yang lebih daripada 4 burud. Ya, baru mereka itu mengqasar salat dan juga membuka saumnya karena rukhsah, ya kan, bagi seorang musafir ketika saum maka rukhsah buatnya untuk iftar, ya, untuk berbuka. Kemudian riwayat yang lain an Salim wa Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Salim dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana la yaksuru illa fil yaumit tam, qala Malik wa dzalika arba'atu burudin. Nah, ini diriwayatkan Imam Malik di dalam Muwatta'nya, juga Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra, dan juga Ibnu Abdul Bar di dalam As-Tidkarnya, bahwasanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana la yaksur, bahwasanya beliau itu tidak mengqasar salat illa fil yaum, kecuali perjalanan dalam 1 hari sempurna, illa fil yaumi atam, ya, 1 hari 1 malam sempurna. Qala Malik, kemudian Imam Malik mengatakan wa dzalika arba'atu burud, dan itu jarak tempuhnya adalah 4 burud. Yang 4 burud tadi itu yang disebutkan oleh para ulama berarti 48 mil. 48 mil berarti 88 km takriban. Ya, kurang lebihnya segitu. Nah, ini adalah hujah-hujah daripada dalil pentahdidan, ya. Jadi batasan di dalam masafatul qasar, yaitu jarak tempuh safar, ya. Jarak tempuhnya di qasarnya salat. Ya. Nah, sedangkan pendapat bahwasanya qasar salat itu boleh di dalam safar apapun, baik maksiat ataupun ketaatan atau yang mubah. Nah, ini juga ada yang berpendapat boleh. Kalau Imam Syafi'i syaratnya ya nggak boleh safar untuk maksiat. Kalau safarnya untuk masang togel, ya, untuk apelin cewek gitu misalkan, ya. Nah, itu nggak boleh itu. Hah? Lah kali boleh nyamperin ke sono Kalimantan gitu kan, atau kemana gitu. Kejar-kejar. Nah, itu enggak masuk syarat itu. Ya, walaupun jauh dari sini ke Kalimantan ataupun kemana gitu kan. Kalau untuk maksiat maka enggak boleh. Tapi ada pendapat para ulama yang membolehkan di dalam safar apa saja, ya, selama itu dinamakan dengan safar. Hah? Apa? Ngejar apa? Ngejar. Ya, kalau buat nikah mah ya boleh. Ya. Tawilan kana am qasiran, baik jarak tempuhnya itu jauh ataupun pendek, ya, ataupun dekat.
wala hadda lahu, dan itu tidak ada batasan. Nah, ini pendapat oleh siapa? Ini itu mazhab Dzahiriyah. Ya, mazhab Dzahiriyah ini pendapatnya ini. Ya. Seperti yang diterangkan oleh Ibnu Rusyad. Ibnu Rusyad ini adalah termasuk bermadhab enggak ya, beliau madhab Maliki ya kalau Bidayatul Mujtahid itu. Beliau mengatakan qala ahlu zahir al-qasr fi kulli safar qariban kana aw ba'idan. Bahwasanya qasar di dalam safar salat itu baik dekat maupun jauh. Nah, ini orang madhab zahiri ya. Sebagian juga mana pula dinukil Imam Nawawi di dalam Al-Majmu'. Qala Daud Adzahiri, ini Daud Adzahiri mengatakan yuqsaru fi tawili safar wa qasirihi. Safar itu qasar itu baik di dalam safar yang jauh ataupun dekat. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan wa yajuzu qasr salati fi kulli ma yusamma safaran sawa'un qalla aw kathura la yataqaddar adduhu wa madhhabu dhahiriyah. Ya, yani boleh qasr salat di setiap apa saja yang dinamakan dengan safar, sama saja jauh ataupun dekat ataupun jauh. Wala yataqaddar qadra, dan itu tidak ada ketentuan batasannya. Wa huwa madhhabu dhahiriyah, dan ini adalah madhabnya Zahiriyah. Ya, kalau Ibnu Taimiyah itu tapi pendapatnya itu tadi kembalikan kepada uruf tadi, ya, itu kebiasaan. Tapi kalau mazhab Zahiriyah itu ya kalau udah keluar rumah ya juga itu udah safar, mau jaraknya dekat ataupun jauh, ya. Dan ini juga pendapat yang dipilih ataupun diambil oleh sebagian Al-Hanabilah. Ibnu Taimiyah mengatakan walidha qala taifatun ukhra min ashabi Ahmad wa ghairihim innahu yuqsar fi safar tawil wa qasir. Yaitu sekelompok daripada pengikut madhabnya Imam Ahmad dan lain-lainnya bahwasanya qasar salat ya di dalam safar yang jaraknya jauh ataupun dekat. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuwaqit lil qasri masafatan wala waqtan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menentukan jarak dan juga waktu lamanya safar. Makanya mazhab yang zahiri berdasarkan zahirnya hadis itu mereka berpendapat tidak ada batasnya seseorang itu mengqasar salat. Selama dia musafir maka dia boleh mengqasar salat. Dan jaraknya juga sama, jaraknya mau dekat ataupun jauh. Nah, itu dibolehkan qasar salat. Waqad kasara khalfahu yani ahlu Makkah bi Arafah wa Muzdalifah. Ya, seperti kasarnya ahlu Makkah itu dari Arafah ke Muzdalifah. Ya, Arafah ke Muzdalifah itu kan enggak terlalu jauh itu kan, dekat, ya. Wa hadza qaulu katsir min as-salaf wa khalaf, dan ini adalah kebanyakan pendapat dari kalangan salaf dan khalaf. Wa huwa as-saul aqwal fid dalil, dan ini adalah pendapat yang paling sahih di dalam dalilnya. Walakin labudda yakuna dzalika mimma yu'addu fil 'urf safaran. Nah, makanya Ibnu Taimiyah akan tetapi itu harus ada ketentuan apa? Yaitu perhitungan dari segi uruf, ya, dari segi kebiasaan masyarakat. Kalau jarak tempuh dari ini ke sini adalah sebuah safar. Ya, kalau Ibnu Taimiyah ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Jadi dalam Majmu' Fatawinya. Kemudian juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah juga. Ya, ini Ibnu Qudamah ini adalah sebagai pengikut beliau bermadzhab Hambali. Tapi kalau Imam Ahmad sendiri itu tadi ada tahdidnya, ada ketentuannya. La ara lima sara ilaihi al-a'imah hujjah li'anna aqwala sahabah muta'aridah mukhtalifah wala hujjata fiha ma'al ikhtilaf. Ya, jadi sama beliau juga memandang bahwasanya tidak ada hujjah, ya, yang dipendapati oleh para a'imah itu tidak ada hujjah yang sahih di dalam menentukan batasan-batasan safar. Li'anna aqwala sahabah muta'aridah wa mukhtalifah, karena perkataan-perkataan para sahabat sendiri muta'aridah itu saling berselisih, ya, saling berbeda-beda pendapat. Wala hujjata fi ma'al ikhtilaf, dan itu kalau perkataan para sahabat saling berbentrokan dengan berpendapat maka itu tidak dijadikan
hujjah ya, karena disertai adanya ikhtilaf tadi. Waqad ruwiya an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar khilaf mahtajja bihi ashabuna. Nah, kemudian ada riwayat dari Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar yang menyelisihi apa yang telah dijadikan hujjah oleh para ashab kami, ya para madhab ya, para fuqaha madhab Hambali ini, dalam madhab Hambali. Tsumma law lam yujad dzalika lam yakun fi qalim hujjata maqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Oleh sebab itu maka apabila tidak didapati yakni lam yakun fi qalim hujjah, kalau perkataan mereka itu tidak bisa dijadikan hujjah disertai adanya sabda Nabi alaihissalam dan juga perbuatannya, maka yang apa namanya ya, perkataan-perkataan mereka itu tidak bisa dijadikan hujjah, apalagi disertai adanya hadis ya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa idza lam tathbut aqwaluhum imtana'a al-qasi al-masiru ila taqdiri alladhi dzakaruhu. Ya. La wajhaini adu ma annahu mukhalif li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam allati ruwainaha wa li dhahiril Qur'an lana dhahira ibahatul qasr liman daraba fil ardi. Nah, kata Ibnu Qudamah lagi, beliau mengatakan maka apabila pendapat-pendapat mereka itu lam tusbat ya, tidak bisa dijadikan hujjah, ditetapkan sebagai hujjah ya, maka tidak boleh ya menjadikan apa namanya perkataan-perkataan mereka itu untuk dijadikan sebagai batasan-batasan, ketentuan batasan di dalam safar yang mereka sebutkan, karena ada dua segi ya. Perkataan-perkataan yang tadi kan, perkataan yang disebutkan itu perkataan-perkataan para sahabat seperti Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar ya perbuatannya. Nah, ada dua segi. Yang pertama, anna mukhalif li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam allati rainaha, karena itu adalah menyelisih kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana yang telah kami riwayatkan, walidahiril Quran, dan juga menyelisih zahirnya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala membolehkan qasar bagi siapapun yang mengadakan perjalanan di muka bumi ya. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa 101, wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian mengadakan perjalanan di muka bumi ini, falaisa alaikum junahun an taqsuru minat shalah, maka tidak apa-apa bagi kalian untuk mengqasar salatnya. Waqad saqata syartul khabil khabaril madhkur an Ya'la bin Umayyah fa baqiya dhahirul aib mutanawilan kullu dharbi fil ardi ya. Jadi ini apa namanya, dalam ayat ini semuanya menunjukkan keumuman ya, keumuman semua perjalanan yang dilakukan di muka bumi ini. Wa tsani anna taqdir babuhu tauqif fala yajuzu lil masir ilai bi ra'yi mujarrad siyama wa laysa lahu aslu yaruddu ilaihi wala nadhirun yuqasu alaihi wal hujjatu ma'a man abahal qasr likulli musafir illa ayyun aqada al ijma'u ala khilafihi ya. Nah, bahwasanya dalam penentuan ya, dalam penentuan safar itu adalah at-tauqif ya, adalah at-tauqif, tauqifi itu ya harus berpatokan pada dalil tadi Al-Quran wa sunnah ya. Jadi nggak boleh di dalam ketentuan safar itu kemasukan dengan ra'yu semata ya, pandangan-pandangan semata ya. La yajuzu al-masiru ilaihi ya, tidak boleh dikembalikan patokan tolok ukurnya itu bira'i mujarrad, yaitu dengan pandangan ataupun pemikiran semata. Siyama wa laysa lahu asl, apalagi itu tidak ada aslunya, tidak ada dalilnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Memang tidak ada sih ya ketentuan dari safar harus 4 burud gitu kan, atau harus 48 sah, itu enggak disebutkan oleh Nabi alaihissalam, itu tidak ditentukan ya, tidak ada ya, la aslalahu ya, tidak ada asalnya. Wala nadhiru qasu alai, dan juga tidak ada nadhir yuqasu alaihi, itu sesuatu yang dikiaskan atas itu tidak ada. Wal hujjah ma'aman abahal qasr likulli musafir, sedangkan hujjah itu bersama ada pada dengan orang yang membolehkan qasar
Likuli musafir, bagi semua musafir, illa yunaqadal ijma' ala khilafi, kecuali adanya kesepakatan ijma' ya atas itu tadi ya khilafnya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni jilid 2 halaman 190. Dan juga ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian pendapat dipilih juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Ya. Ibnu Taimiyah berpendapat demikian juga, kemudian juga dipilih oleh yakni Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Taib ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau mengatakan, walam yahadda sallallahu alaihi wasallam li ummatihi masafatan mahdudatan lil qasr wal fitr. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menentukan batasan kepada umatnya, jarak ketentuan di dalam qasar salat dan juga berbukanya puasa bagi musafir. Bal atlaqa lahum dzalika fi mutlaqis safari wa dharbi fil ard. Akan tetapi beliau memutlakkan saja ya kepada umatnya dari semua bentuk safar atau perjalanan yang dilakukan di muka bumi. Kama atlaqa lahum tamim fi kulli safar. Tayamum fi kulli safar. Sebagaimana Nabi mutlakkan bertayamum di semua atau di segala safar. Wa ma yuru anhu min at-tahdid bil yawm al yawmin aw thalatha falam yasih anu minha syai'un albatah wallahu alam. Sedangkan ketentuan dengan 1 hari atau 2 hari atau 3 hari itu tidak sahih ya, tidak ada yang sahih riwayatnya sedikit pun wallahu alam. Ini yang dikatakan Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'adnya ya. Nah ini bagi pendapat yang itu tadi yang apa namanya, yang jaraknya dekat ataupun yang jauh, tapi kembalikan kepada uruf tadi itu ya, kalau pendapatnya Ibnu Taimiyah itu. Kemudian juga pendapat ini dipilih juga oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, sama ya, intinya mereka itu menyatakan tidak ada dalil ya yang secara qat'i dari Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih ketentuan di dalam safar. Kemudian juga Imam Asy-Syanqiti beliau juga mengatakan demikian. Ya, fima yadharu li hujjah, ya, hujjah yang nampak bagiku itu wa qaulu man qala, itu perkataan inna kullama yasama safaran wala qasiran tuqsar fi shalah wala li itlaqi safar fi nusus. Ya, jadi sama semua yang terkategorikan safar meskipun itu yakni dekat, tuqsar fi shalah, boleh dikosor di dalamnya salat. Ya, karena secara mutlak safar yang ada di dalam nusus itu. Nah, itu adalah pendapat yang membolehkan safar jarak dekat ataupun jarak jauh. Jadi kalau antum berpegang pada pendapat ini ya ada. Ya. Kalau yang mudahnya ya ini pendapat ini, ya kan? Dekat ya sini Jakarta juga ada safar. Ya musik aja. Kalau urufnya ya tergantung uruf ya. Kalau kata orang umumnya Mustika Jaya ke Cilengsi bukan safar ya bukan. Ya. Oh masa ke Cilengsi safar itu. Nanya dulu satu-satu ya. Hah? Ya. Yang sering mengundang dia.
Cara uruf itu kan ke orang kebiasaan kan kalau safar mereka itu berbekal gitu kan. Berbekal. Iya, maksudnya ya menurut mereka mengadakan perjalanan yang cukup jauh gitu kan. Artinya sampai mereka berbekal baik minum ataupun makan gitu. Kayak gitu. Hah? Apa? Ngojek. Iya, sopir. Iya, safar. Safar. Ya kan tadi yang dikategorikan syaratnya yang mubah ya, mau berniaga, berbisnis ataupun bekerja. Nah, itu boleh. Iya, di safar. Gimana dia kan sehari-harinya gitu kan, sopir. Ya, enggak Pak. Ya, berarti dia musafir sepanjang masa. Iya. Ya kosor, enggak apa-apa. Hah? 2 bukan 3. Yang 4 dijadiin 2, ya kan? 2. Tapi dalam safar itu harus diniatkan ya? Hah? Harus diniatkan ya? Iya, jelas. Ya pasti niat ya orang bersafar ya. Enggak niat enggak pergi. Ya kan kadang ada yang mau jarak ke sini, nambah dia kira jarak sana nggak niat ke situ. Misalkan nih jaraknya mau ke Diku misalkan. Ya. Atau pas nggak niat itu mau ada itu lagi kan nambah jarak lagi. Ya berarti dia safar itu kan. Gacor. Jadi nggak harus pakai niat, langsung aja itu udah masuk. Itu udah niat ya. Ya benar. Nah, itu adalah jarak tempuh daripada safar yang menurut para ulama. Ya karena mereka melihat kalau pendapat yang kedua ini melihat kepada keumuman nas ya. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa 101, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru." Di situ juga Allah tidak menentukan batasan. Yang penting di mana kalian mengadakan perjalanan di muka bumi, maka tidak apa-apa bagi kalian untuk mengqasar salat, ya. Sama in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwun mubina. Jika kalian takut orang-orang kafir itu membuat fitnah. Ya, jadi tidak ada pengkhususan, tidak ada takyid bil masafah wa zaman dengan batasan jarak ataupun dengan waktu tertentu, tidak ada. Seperti juga dikatakan an Ya'la bin Abi Muayyah radhiyallahu anhu qala sa'altu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qultu, yaitu aku pernah bertanya Umar bin Khattab, aku mengatakan falaisa lakum alaikum junah falaisa alaikum junah an taqsuru minas salati in khiftum aftanakum alladziina kafaru. Waqad ammana Allahu nas, bukankah Allah tabaraka taala sudah memberikan rasa amanan kepada manusia? Faqala li Umar radhiyallahu anhu, Umar mengatakan padaku, ajibtu mimma ajabta minhu. Ya, sungguh aku ini heran terhadap sebagaimana keheranannya kamu. Fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Nabi menyabdakan, sadaqatun tasadaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu.
Ya, bahwasanya qasar salat itu adalah sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Sedekahnya Allah terhadap untuk kalian. Faqbilu sadaqatahu. Maka terimalah sedekahnya Allahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sahibtu Rasulullah sallam fa kana la yazidu fi safar ala raqataini wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalik radhiyallahu anhum. Yaitu bahwasanya aku pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yazid fi safar ala raqataini. Bahwasanya setiap beliau safar itu tidak menambahkan salatnya lebih daripada 2 rakaat. Ya, wa Abu Bakar, demikian juga Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruh lain sebagainya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini dalil-dalil ini secara mutlak, tidak ada takkid, tidak ada secara khusus mengqasar di dalam jarak tempuh safar, ya. Ketentuannya tidak ada. Nah, sebagaimana Ibnu Umar mengatakan, inilah usafir sa'atan minan nahar faqsu. Sungguh kalau aku ini bersafar sesaat saja di siang hari, maka aku pun mengqasar, yakni mengqasar salat. Kemudian juga dari riwayat beliau mengatakan lau kharajtu mailan qasartu shalah. Kalaulah aku ini keluar rumah selama jarak 1 mil, niscaya aku akan mengqasar salat. Ya, ini riwayat-riwayat yang diambil oleh mazhab Zahiri seperti Ibnu Hazm. Ya. Dia mengatakan isnaduhu kasyams, ya, sanadnya itu seperti matahari di siang bolong. Artinya sahih. Ya, demikian juga pendapat ini juga dinukilkan oleh Imam San'ani, ya, di dalam sebuah salam. Nah, jadi nas-nas Alkitab dan Sunnah itu tidak ada membedakan safar yang pendek ataupun safar yang jauh. Ya, tidak membedakan. Ya. Yang penting mengadakan perjalanan, ya, di muka bumi. Ini Zahiri itu begitu. Nah, fal marja' kalau dikatakan juga di dalam Ibnu Hazm mengatakan dan juga Ibnu Taimiyah mengatakan, ya. Jadi farqan la asla lahu min kitabillah sunnati rasulih. Jadi pembatasan itu atau membedakan antara jarak jauh dan dekatnya itu tidak ada asalnya. Tidak ada nasnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Fal marja' fi ila urf. Akan tetapi itu dikembalikan kepada uruf tadi, ya, kebiasaan masyarakat. Famakana safaran fi urfin nas fa huwa safar. Apabila kategori safar itu menurut kebiasaan manusia, maka itu adalah safar, satu penduduk, ya. Alladzi alaqa bi syari'. Nah, ini adalah termasuk juga hukum syar'i, ya. Nah, kemudian yang kelima, anna safar law kana lahu haddun lama aghfala bayanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah safar itu ada batasannya, nih, saya itu tidak dilalaikan atau tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyampaikannya. Pasti beliau menyampaikannya kalau ada safar ada batasannya, ya. 40 atau 48 mil, ya, atau 88 km. Pasti itu akan disampaikan oleh Nabi kalau safar itu ada batasannya. Nah, bagaimana dengan orang yang ragu? Orang yang ragu di dalam jarak tempuh safar. Oh, dari Mustika Jaya ke Cilengsi safar bukan, ya? Gitu, ya. Qasar enggak, ya? Qasar enggak? Nah, hukumnya ketika dia dalam keadaan ragu di dalam ketika itu la yaksur, itu tidak boleh di qasar. Akan tapi yajibu alail itmam. Wajib baginya untuk menyempurnakan, dan ini dinaskan oleh para fuqaha Hanabilah, kemudian juga Malikiyah dan juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Kalau dia ragu maka dia tidak boleh mengqasar salat. Jangan nekat juga, qasar aja deh. Hah? Lah, salat lagi malah was-was itu berarti. Hah? Nggak boleh salat 2 kali. Hah? Kalau tanpa ada pembatalnya gitu kan. Ya salat lagi 2 kali gitu.
Misal kayaknya tadi nggak khusyuk, saya sholat lagi, nah itu was-was seton. Nggak boleh gitu. Hah? 2 kali sholat nggak boleh. Iya, nggak boleh mengulangi sholat gitu kan, kecuali dia itu batal. Nah, ini adalah seputar jarak tempuh daripada safar menurut para ulama, ya. Jadi kalau menurut jumhur, ya itu tadi ada batasan jumhur para ulama, yakni 4 burud, berarti 88 kilometer. Jadi kalau berpegang pendapat yang kedua seperti madzhab Zahiri, kemudian yang dipilih oleh pendapat ini dipilih Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Qudamah, Al-Maqdisi, ya kan, dan sebagainya. Nah, itu tidak membedakan baik jarak tempuhnya pendek ataupun jauh. Yang penting berdasarkan warja'nya itu kepada uruf, ya, kepada kebiasaan manusia. Kalau menurut mana Mustika Jaya ke Cilengsi safar, ya berarti safar jatuhnya gitu kan. Tapi kalau menurut mereka Cilengsi mau dekat gitu kan, nggak nyampe mengadakan perbekalan gitu. Nah itu berarti bukan, ya. Jadi kalau sini ke Tangerang, ya kalau menurut uruf pun safar, ya kan gitu. Ada yang ditanyakan, tafadhol. Ya. Ya. Kalau seumpamanya masuk waktu kosor jalan tempuhnya gitu misalkan kriterianya, tapi dia tetap sempurna sholatnya gimana? Gimana? Dia qashar salat. Nggak dari Loh, syarat dalam kok keluar ya? misalkan. Entah dulu, yang di sini kok keluar? Oh, mati ya suaranya ya? Suara di tele. Ya gimana tadi? Umpamanya dia dengan persyaratan itu masuk semua sempurna, udah masuk misalkan 88 kilometer ataupun 48-nya itu masuk kosornya, tapi dia nggak menjalankan kosor, sholatnya sempurna. Itu tadi berarti dia telah menyelisihi sunnah, ya kan? Kalau Nabi SAW kan mengatakan sadaqatullah, iya, faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekahnya dari Allah Ta'ala, gitu kan. Berarti dia menyelisihi sunnah, ya kan? Menyelisihi nas, ya kecuali maghrib 3 rakaat nggak bisa dikosor. Yang rubaiyah ini, Allah sendiri kan berfirman, idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, ya kan? Ya gitu. Dia menyelisih. Hah? Enggak harus dijamak. Misalnya safar jam 2 sampai jam 4 udah sholat zuhur sempurna. Ya. Pas asar tetap kosor. Kosor ya. Walaupun nggak mesti jamak kosor gitu. Iya, jamak aja tetap. Jadi asarnya ya. Sebetulnya safar itu bukan sebab di jamaknya. Yang menjadikan sebab di jamaknya itu adalah masyaqqah, yaitu kesusahan, kesulitannya, ya. Jadi bukan penyebab jamak salat itu adalah safar, bukan. Ya. Tapi masyaqqahnya, kesusahannya. Kalau sakit gitu. Nah, sakit, nah itu boleh dijamak. Enggak kosor, enggak jamak. Oh, ya. Dijamak ya. 4 gitu. Iya, 44. Hah? Jadi 8. Jadi 8.
Kalau qashar itu khusus untuk musafir. Kalau qashar. Iya. Jadi cuma sholatnya aja di depan gitu ya, kalau di belakang ya. Nah, kalau yang dua itu mana? Hah? Johor asar, Johor 2, asar 2 gitu digabung gitu. Ya itu kalau musafir. Musafir. Dan musafir itu ya nggak diidentikan dengan jamak. Bukan syaratnya untuk menjamak sholat ya, bukan. Hal-hal yang menyebabkan jamak itu kan sakit ya, adanya masyakoh gitu kan. Kemudian seperti hujan di masjid nih, misalkan kita sholat maghrib di masjid terus hujan, nah itu boleh di jamak ya dengan isya seperti itu. Nanti ada pembahasannya nih secara khusus. Kalau ketentuan qashar itu berapa hari kan? Kita safar kan? Hah? Kalau menurut para jumhur itu ya itu tadi ya 4 hari ya tahdidnya. Yomain itu jarak ini, jarak safarnya. Iya, jarak seseorang itu terkadang safar ya, atau musafir. Itu 4 hari kan ya? Kalau ya menurut para madhab, ulama madhab, Itu yang ada yang tahunan atau bulan-bulan gimana? Tahunan kan sampai bulanan gitu. ya itu madhab zahiri tadi. Dapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tidak ada batasan. Safar itu nggak ada batasan waktu dan juga jarak. Ya. Tapi kalau ada sebagian muhaditsin ada yang mentahdid, yaitu selama 19 hari. Ya, 19 hari. Safar, seorang itu dikategorikan safar. Ya, misalkan di Surabaya sebulan itu kan. Ke Surabaya 1 bulan, nah maka 19 harinya itu yang dikategorikan dia safar. Ya, lebih dari lebih dari 19 hari berarti dia mukim. Seperti itu. Jatuhnya. Iya. Ada yang menyatakan 19 hari, ada yang menyatakan 4 hari ya. Atau bahkan 3 hari. Dan sebagian muhaditsin juga mengatakan tidak ada itu batasan waktu, selama dia safar, niatnya safar bukan mukim, berarti dia musafir. Ya, misal ke Surabaya selama setahun misalkan tinggal di situ. Kalau dia niatnya safar ya musafir. Ya. Yang pernah kejadian kan? Ya. Di dalam gitu kan ya. Ada yang kosong, ada yang yang full gitu kan. Ya. Jadi ya satu gang itu misalnya, jadi ada 2 kan sholatnya gitu kan. Iya. Pertama yang kosong dulu nunggu selesai, yang full itu baru sholat. Gitu. Salat. Iya. Ya gitu saling adu argumentasi kan. Iya. Saya di sini bukan untuk bermukim, saya di Iya. sini safar. Ya itu khilaf emang furu'iyah, kalau perkara furu'iyah yang nggak boleh bersih tegang gitu kan. Iya. Ya, kalau kalangan muhaditsin itu seperti para masyayikh di Sudan itu dia tidak ada batasannya safar itu. Nggak ada baik zaman ya, atau waktu maupun jarak, nggak ada. 19 hari tadi pendapat berapa gitu? Nah itu pendapatnya sebagian para muhaditsin juga sebetulnya, karena berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Ini pendapat fatwa-fatwa yang didapati dari ulama-ulama Saudi sih sebetulnya.
Ya. Boleh. Boleh. Misalkan kita di luar sholat terus di kampung kita ngimamin ya boleh. Iya, itu pahala. Terhitungnya sunnah, tapi bagaimana sikap kita misalkan kita mengambil pendapat bahwa safar itu ya ini apa itu ada jaraknya gitu, dan posisi dia itu apa itu misalkan lagi safar sama yang ambil pendapat yang ambil jarak deket gitu, nggak ada jaraknya gitu. Nggak ada jaraknya. Nah mereka pada kosor gitu, sikap kita gimana? Nah kalau kita berpegang kepada tahdid tadi ada batasannya ya tetap sempurna gitu sholatnya, tetap 4 rakaat Ikutin ya. gitu. Ikutin yang banyak ya. Enggak ngikutin yang banyak. Nggak bisa ya. Kalau antum pendapatnya ngambil pada pendapatnya jumhur ya tetap konsisten gitu, jangan tagayir. Oh orang-orang pada kosor nih gitu kan, saya doang enggak ya tetap ya kalau gitu ya memang ya ada khilaf di para ulama, ada yang merojihkan tahdid tadi itu batasan-batasan tadi itu rojih ya karena kan dilakukan oleh para sahabat gitu kan, dilakukan oleh para sahabat. Sedangkan yang apa namanya para sahabat itu yang mereka juga paham terhadap dalil-dalil apa nas-nas ya baik Al-Quran maupun Sunnah. Kenapa subutnya tahdid sharih secara sharih min fi'li sahabah wa qaulihim. Kalau teknisnya, teknisnya kalau tadi yang pertanyaan Roman, dia bareng sama yang pendapat mengkosor, dia tinggal nambah 2 rakaat. Iya betul. Yang kosor. 2 rakaat. Sebaliknya. Imam yang 4 rakaat. Nah yang kosor nggak boleh. Yang kosor nggak boleh. Dia salam. Nggak boleh. Harus ngikut imam yang 4 rakaat. Sempurna. Iya sempurna. Kenapa? Karena menyelisih imam nantinya. Iya menyelisih imam. Gitu jatuhnya. Jadi kalau dia bermakmum pada yang sempurna, berarti dia juga harus sempurna. Gitu. Yang sempurna. Ya boleh aja. Itu kan tadi berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perbuatan sahabat itu yang beliau udah sholat di luar kemudian datang ke kampungnya kemudian mengambil sholat. Sedangkan terhitungnya beliau itu sholatnya sholat
sunnah, sedangkan makmumnya itu sholat wajib. Nah itu boleh. Gitu. Tadi itu set yang ngikutin sempurna nambah lagi sholatnya. Iya. Nambah Ada sempurna lagi, iya. Dia juga ikut sempurna, iya, manfaat. Kalau mau kosor ya jangan berjamaah sama yang sempurna. Maksud Ramadan tadi misalnya dia ikut zuhur nih. Iya. Si imamnya sempurna, dia mau kosor, tapi kan ikutnya zuhur dia full. Dia full kan, mau nggak mau ikut. Iya, full. Kan pas asarnya dia kosor. Oh iya, kalau dia nggak ngikut sama yang imam sempurna itu ya kosor. Iya, itu kan karena menyelisih imam aja ya, nggak boleh menyelisih imam. Iya. Ya kalau antum ngadain jamaah sendiri ya kosor, gitu. Atau salat sendiri, nggak ikut jamaah sama yang sempurna. Sama sholat Jumat tuh kan. Utama meninggalkan sholat Jumat kan ya. Apa dari sholat Jumat dia lanjut untuk kosor asar. Tapi memang ada khilaf ya di antara para ulama tentang menjamak antara salat Jumat dengan asar, ya kan? Ada yang membolehkan dan juga ada yang tidak membolehkan. Ya, di antara para fuqaha untuk mengenai menjamak baina salat Jum'ah wal Asr. Ya, itu ada khilaf. Nah, kalau pendapatnya Hanabilah, adami jawazi jam'il jum'ah ma'al asr mutlaqan. Itu tidak boleh menjamak Jumat dengan asar secara mutlak. Nah, ini mazhabnya Hanabilah, ya. Mazhabnya Hanabilah itu tidak boleh secara mutlak, ya. Enggak boleh. Kemudian jumhur ahli ilmi ila jawazi jam'i jum'ah ma'al asr. Kalau pendapatnya jumhur para ahli ilmi itu boleh. Ya, boleh jawazi jam'il jum'ah ma'al asr. Seperti Syafi'iyah itu boleh. Ya. Menjamak Jumat dengan asar itu boleh. Nah, itu. Jadi ya kalau mengikuti Syafi'iyah ya boleh menjamak antara Jumat dengan asar. Menurut jumhur para ulama ini. Kalau mazhab Hanabilah ya nggak boleh. Ya, menjamak antara Jumat dengan asar. Hah? Kalau mazhab Zahiri ya karena tidak ada dalil larangan ya pasti boleh gitu kan. Intinya kan kalau mazhab Zahiri itu ya zahir secara tekstualnya hadis ya, nas ya, nas. Ya, kalau nggak ada ketentuannya ya misalnya jarak sholat itu jarak safar sholat ya kan nggak ada dari Nabi secara langsung, maka nggak ada udah gitu. Maka kalau Zahiri itu seperti itu secara tekstual nas ya, nggak ada kias, itu nggak ada, menolak kias ya. Kalau Zahiri hah? Yang tadi ya, iya. kita ikut mazhab Zahiri untuk pendapat itu kan. Pas yang Jumatan itu kita pendapat Syafi'i ya nggak boleh, itu talfik, itu nggak boleh. Talfik campur adukan itu yang enaknya doang gitu. Kalau nikah mazhab Hanafiyah karena apa? Karena boleh yang kata tanpa wali. Ya nggak boleh ngambil enaknya doang gitu. Talfik namanya. Konsisten kalau ngambil mazhab Syafi'i ya Syafi'i ya atau konsisten kepada yang sesuai dengan
nas yang sahih, dalil yang sahih. Tuh. Jadi bukan hawa nafsu gitu kan. Saya kalau urusan nikah ambil Hanafi. Kalau urusan apa? Iya, tanah wali. Hah? Oh, walinya nggak ada, iya. Boleh tapi nggak boleh Ya nggak boleh. Ngambil enaknya doang gitu. Talfik namanya. Kalau dia mengikuti dalil ya baru boleh. Ya misalkan di antara madhab mana ya pendapat yang sahih, yang sesuai dengan dalil yang sahih gitu. Nah, itu baru boleh. Kalau misalkan safar, safarnya kan biasanya kalau safar ada amirnya. Iya. Nah, terus di antara yang bukan amir itu anggotanya misalkan. Iya. Safarnya itu beda pendapat itu kan. Iya. Dia harus beda pendapat atau ngikutin amir itu. Amir safar. Misalkan dia yang satu ngambil mazhab gitu. Misalkan yang satu mazhab. Ya tetap dia hanya mengatur ini aja. Safar, dalam hal safar aja. Maksudnya dalam urusan-urusan safar. Kalau masalah ibadah, sholat ya gitu ya enggak. Gitu. Hah? Baik, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.